part sebelumnya. Aku telah mempersiapkan hari ini selama 3 tahun. Tapi, mengapa, belum sempat menyampaikan ucapannya, pria itu menghilang tak tersisa, karena dia ingin melahap Kaisar Xin. Namun, kekuatan Kaisar Xin sangat besar sehingga dia tidak dapat melahapnya dan dilahap balik oleh Kaisar Xin. Dan Kaisar Xin hanya terdiam. Jadi, ingatan aneh yang kuterima barusan berasal dari pria gendut di depanku, Pan Wei. Jadi, itulah mengapa aku bisa datang ke dunia ini, gumam Kaisar Xin. Lalu dia melirik ke arah gadis yang bersama dengan Pan Wei tadi. Beraninya kau berniat melakukan hal itu kepadaku. Betapa bodohnya, ucap Kaisar Xin dengan tatapan mata yang tajam, melihat dirinya dihampiri Kaisar Xin, dia sangat ketakutan. Tidak, bukan aku yang melakukannya, aku tidak tahu apa-apa, ucapnya mengelak, dan Kaisar Xin mendekatinya. Apa kamu benar-benar tidak tahu, ucap Kaisar Xin, dan gadis itu hanya tersenyum canggung dan keringat dingin. Aku tidak tahu apa-apa, dia tiba-tiba menghilang. Aku juga tidak terlalu mengenalnya. Dia mempunyai hutang padaku, jadi aku kesini untuk menagih hutangnya. Sekarang dia menghilang, jadi aku juga kehilangan uangku, apa aku boleh pergi, ucap gadis itu, dan Kaisar Xin berbalik, lalu dia duduk. Lalu, apakah kamu tidak penasaran dengan identitasku, ucapnya. Tidak, aku sama sekali tidak penasaran, ucap gadis itu sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah, berhentilah berpura-pura, aku memiliki sebagian ingatan Pan Wei. Jadi sebaiknya kau jujur saja, ucap Kaisar Xin sambil melipat kedua tangannya. Dia memiliki ingatan Pan Wei. Bagaimana dia bisa memiliki ingatan Pan Wei? Tunggu, jadi ini adalah sebuah kelainan, kemampuan Pan Wei yaitu Devouring Fantasy adalah kemampuan yang bisa menyerap kekuatan serta pengetahuan karakter fantasi miliknya, jadi hal ini juga berlaku sebaliknya, gumam gadis itu. Matamu berkaca-kaca, apa yang sedang kau pikirkan, ucap Kaisar Xin memecah lamunan gadis itu. Lalu gadis itu mengangkat kedua tangannya dan berkata dengan tergesa-gesa, Aku pegawai, namaku Sang Xiao Yun, perempuan, usia 18 tahun, hobi. Langsung ke intinya saja, ucap Kaisar Xin yang malas mendengar basa-basi gadis itu, karena namanya Sang Xiao Yun, jadi kita panggil gadis itu Xiao Yun saja. Jadi, poin pentingnya adalah aku bertanggung jawab atas ribuan akun, dan Pan Wei mempekerjakanku untuk mengangkat topik, sang protagonis Tyrant Martial Emperor berhasil mendobrak tembok keempat dan melakukan perjalanan ke zaman modern. Tapi si gendut itu gagal membayar komisi dan hanya membayar deposit dan bukan pembayaran akhir. Lalu aku meretas komputernya dan menemukan alamatnya. Alasanku benar-benar hanya datang ke sini untuk meminta uang. Dia bersikeras menunjukkan kekuatan supernya untuk memanggilmu, dan kemudian dia kehabisan energi, jadi, begitulah yang terjadi, ucap Xiao Yun, dan Kaisar Xin mencoba memahami kata-kata Xiao Yun. Yah, sepertinya kau tidak berbohong. Sekarang, beri aku alasan untuk tidak membunuhmu, ucapnya. Xiao Yun yang mendengar itu mencoba berpikir untuk mencari sebuah alasan agar dia tidak dibunuh oleh Kaisar Xin. Itu, bos, oh tidak, yang mulia. Aku pikir, jika bukan karena aku, yang mulia mungkin benar-benar diserap oleh kutu buku gendut itu. Rencana awal si gendut itu adalah menunggu waktu yang tepat dan berusaha menjadi lebih kuat, lalu setelah dia lebih kuat, dia baru akan merealisasikan Anda, yang mulia. Pada saat itu, yang mulia akan muncul di kota yang sibuk dengan wajah aneh, dan menurutnya, Anda pasti akan menimbulkan masalah besar, jika dia berhasil melakukannya. Dia akan benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, tiba-tiba akulah yang datang ke pintu dan mengejarnya. Untuk meyakinkanku dan membuktikan kepadaku bahwa dia adalah manusia langka dengan kekuatan super, dia mengaktifkan kemampuannya terlebih dahulu. Pada akhirnya, usaha miliknya benar-benar tidak berguna, dia tidak hanya meletakkannya di tempat yang salah, tetapi dia tidak bisa menghentikannya, dan dia langsung terkuras habis oleh kemampuannya, dan akhirnya mati. Pada akhirnya, Yang Mulia berhasil mengalahkannya. Jadi, Yang Mulia, apakah aku punya kelebihan, ucap Xiao Yun. Tapi Kaisar Xin tidak semudah itu mempercayainya. Oh, namun menurut analisisku berdasarkan ingatan Pan Wei, seharusnya kau tidak mengetahui kemampuannya dengan begitu jelas, ucap Kaisar Xin. Mendengar itu, Xiao Yun sangat panik dan mencoba berpikir.
Sial, ini gawat, aku tidak sengaja mengungkapkan kebenaran tentangku, karena aku ingin bertahan hidup. Ah, tunggu dulu, aku lebih baik memberitahu kebenarannya. Dengan cara ini peluang bertahan hidup milikku akan jadi lebih besar, gumam Xiao Yun. Itu, hehe, Pan Wei memiliki kebiasaan menyimpan semua yang dia suka dalam teks, dan bukankah aku meretas komputernya? Jadi, tidak hanya aku berhasil menemukan alamatnya, tetapi juga apa yang disebut rencana pemulihan, dan segala sesuatu tentang kekuatan supernya berhasil aku ketahui. Di permukaan, aku memang datang ke sini untuk menagih hutang, tetapi sebenarnya aku datang untuk mengujinya, untuk melihat apakah kekuatan supernya nyata atau tidak. Jika itu benar, aku ingin bekerja sama dengannya untuk membuat beberapa topik besar. Karena faktanya, aku juga memiliki kekuatan super, dan kekuatan devouring fantasi ini adalah petunjuk yang dibuat oleh surga. Yang mulia, Anda seharusnya sudah memiliki kekuatan super untuk melahap fantasi, bukan? Ucap Xiao Yun dengan penuh semangat. Dan Kaisar Xin yang mendengar itu langsung menatapnya dengan tajam. Oh, jadi kau juga punya kekuatan super. Tunjukkan kepadaku. Oke, Yang mulia, ucap Xiao Yun sambil memperlihatkan kekuatannya, dan seketika itu, tubuhnya dikelilingi cahaya keemasan yang berkobar-kobar, dan ruangan yang tadinya terlihat modern seketika itu terlihat seperti ruangan pada abad pertengahan, dan Kaisar Xin yang melihat itu sangat terkejut. Ini kamar tidur milikku, ucapnya sambil melihat sekeliling. Xiao Yun yang sudah menunjukkan kekuatan supernya terlihat kelelahan karena dia menghabiskan banyak energi untuk membuatnya. Ya, ini adalah kamar tidur Anda. Meskipun mungkin ada kesalahan dalam beberapa detail, menurut deskripsi Pan Wei dan bahan yang dia temukan, tingkat proyeksi ini mendekati aslinya, ucapnya, lalu dia membuat sebuah pedang dari kekuatannya dan melanjutkan kata-katanya. Kekuatan superku adalah proyeksi holografik, yang dapat menciptakan ilusi dari udara tipis yang membuat orang bingung dan dapat direkam oleh kamera. Kekuatan ini tidak terbatas pada manusia maupun benda, ilusi ini dapat dilihat tetapi tidak dapat disentuh. Bukankah sempurna untuk membuat beberapa klip video yang sangat realistis? Di masa depan, jika kita ingin mewujudkan karakter fantasi baru, kita tidak perlu melakukan sesuatu hal yang merepotkan seperti yang dilakukan Pan Wei selama 3 tahun. Bahkan, kita bisa langsung mulai. Aku bisa langsung menentukan beberapa arah, dan beberapa karya terbaru yang memiliki topik yang mirip dengan tingkat popularitas Tyrant Martial Emperor, ucapnya sambil memegang pedang itu, lalu pedang itu menghilang, dan terlihat seekor hewan yang sangat besar di depan Kaisar Xin. Selama kita berdamai, lalu bekerja sama, tidak hanya Zhao Ge, Anda bisa menjadi penguasa ribuan dunia fantasi dan karakter fantasi mulai sekarang. Yang mulia, ucap Xiao Yun menyombongkan kekuatan super miliknya. Kaisar Xin yang mendengar itu langsung tersenyum. Itu adalah ilusi yang sangat nyata, dan bahkan bisa menutupi dunia nyata, bahkan aku tidak bisa melihat cacat sedikit pun. Satu-satunya kekurangannya adalah, ilusi ini tidak tahan terhadap benturan gaya, ucap Kaisar Xin sambil mengalirkan energinya ke tangannya dan menyentuh hewan itu. Oh, Yang mulia. Kekuatan itu, ucap Xiao Yun terkejut, dan terlihat, tangan Kaisar Xin diselimuti api ungu yang berkobar-kobar, lalu Kaisar Xin menghilangkan api itu dan menghampiri Xiao Yun yang jatuh karena terkejut. Aku adalah pendatang baru dan tidak terbiasa dengan esensi kekuatan super, jadi aku tidak ingin membuat kesalahan yang sama seperti Pan Wei. Apakah kau ingin aku menjadi esensi karakter lain? Seperti yang terjadi kepada Pan Wei, ucap Kaisar Xin dengan santai tapi memiliki makna mengancam. Mendengar itu, Xiao Yun sangat panik. Tidak, Yang mulia. Aku tidak pernah berpikir seperti itu, ucapnya ketakutan. Tapi aku memujimu, karena tidak berbohong kepadaku. Bagaimana dengan ini, karena aku baru pertama kali datang ke sini, dan kebetulan aku sedang kekurangan pelayan untuk melayani kehidupan sehari-hariku, aku bisa saja memberikan posisi ini kepadamu, ucap Kaisar Xin. Apa, aku melayanimu, ucap Xiao Yun dengan ekspresi yang sangat aneh. Itu benar, hanya melayaniku, kau tidak lebih cantik dari seluruh selirku, jadi kau tidak perlu menemaniku tidur, ucap Kaisar Xin meremehkan kecantikan Xiao Yun, dan Xiao Yun hanya terdiam mendengar ucapan Kaisar Xin. Tapi dalam hatinya, aku benar-benar beruntung. Namun, sepertinya Kaisar Xin tidak berniat membunuhku, dan membuatku tetap di sisinya. Yah,
Ini bukan hal yang buruk, yang pertama adalah hidupku diselamatkan, dan yang kedua adalah menurut kepribadian Kaisar Xin, orang ini baik kepada pengikutnya sendiri dan tidak akan menyakiti seseorang seenaknya. Tapi sepertinya dia melupakan sesuatu. Desain karakter Kaisar Xin. Tunggu, kenapa aku merasa seperti melupakan sesuatu yang penting, gumamnya, dan benar saja, Kaisar Xin mengaliri jarinya dengan energinya, lalu mengarahkannya kepada Xiao Yun. Dan dia menyadarinya. Ini, mungkinkah Anda baru saja menggunakan benda itu padaku? Tanya Xiao Yun. Itu benar, itu adalah pengikat jiwa. Aku tidak bisa membiarkan pelayanku mengacau, jawab Kaisar Xin, dan Xiao Yun tertunduk lemas. Sudah berakhir, setelah dia menanamkan jimat ini, jika aku tidak patuh, aku akan menderita rasa sakit, jadi hidup dan matiku saat ini ada di tangan Kaisar Xin. Jadi secara teori, aku tidak bisa menolak perintahnya, gumamnya, lalu Kaisar Xin berbalik dan hendak pergi. Pertama-tama, ambilkan aku satu set pakaian yang pas, lalu siapkan makanan dan anggur, ucapnya. Aku pikir aku bisa menjadi mitranya, tapi aku malah diturunkan jadi pelayannya, gumam Xiao Yun sedih meratapi nasibnya. Bumi, rumah bagi miliaran manusia, tempat lahirnya peradaban. Di antara peradaban besar tersebut, peradaban Zhongzhou memiliki sejarah terpanjang. Mengikuti serangkaian cerita dan legenda terkenal di masa lalu, seperti perebutan tahta Yan Huang, Wuzhou, dan lain-lain. Dinasti yang didominasi oleh orang-orang tengah telah berubah dari hari ke hari, dan tahun-tahun telah berlalu. Sampai akhir dinasti feodal terakhir, yaitu dinasti Yixun, yang tersapu oleh industri modern dan secara bertahap menurun, dan orang-orang Zhongzhou menuju zaman modern yang baru. Kekaisaran Zhongzhou, menjadi negara yang modern dengan monarki konstitusional yang berdiri di dunia, dataran tengah menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Ini adalah sejarah dunia ini, informasi yang aku dapatkan setelah melewati pintu cahaya itu. Seorang anak yang kesepian, yang bangkit menjadi tak terkalahkan, hanya ada dalam cerita. Menurut ingatan Pan Wei, kota tempat dia berada disebut kota Deepwater, tempat para kekuatan hitam berkumpul, salah satu kota paling kacau di Kekaisaran Zhongzhou, dan dia baru pindah ke sini setahun yang lalu. Dia ingin menggunakan kekacauan kota Deepwater, untuk memecahkan masalah keprivasinya. Bagaimanapun, jika dia ingin melakukan fantasy devouring, jarak kekuatan mereka tidak boleh terlalu jauh, atau karakter fiksi itu tidak boleh terlalu lemah, jika tidak, walaupun karakter tersebut berhasil direalisasikan dan mati, dia tidak akan mendapatkan kekuatan, gumam Kaisar Xin. Pan Wei ini masih punya otak, tapi sayangnya, Sang Xiao Yun tidak sengaja menabraknya dan merusak rencananya. Sang Xiao Yun seperti berkah bagiku, ucapnya sambil mencari informasi di internet. Sepertinya, informasi tentang kekuatan super itu tidak ada dalam pengetahuan masyarakat awam, namun setelah aku mencari tahu di internet, ada banyak forum khusus yang membahas tentang kekuatan super. Namun, informasi dari berbagai pihak itu bercampur satu sama lain, jadi aku tidak tahu mana yang benar atau salah. Bahkan bagi Sang Xiao Yun, seorang manusia super sekalipun, tidak mengetahui informasi soal manusia super lain. Lalu kita diperlihatkan flashback. Pan Wei membangkitkan kekuatan supernya setelah mengalami musibah badai salju. Bagaimana denganmu? Tanya Kaisar Xin sambil bersantai di sebuah kursi dan masih hanya menggunakan handuk dari dunianya. Aku pergi ke sumber air panas pada musim dingin lalu, karena sangat nyaman. Aku tidak sengaja tertidur saat berendam di dalamnya, dan kemudian aku pingsan. Ketika aku ditemukan, ternyata aku sudah berendam sampai malam dan hampir mati. Lalu, setelah aku bangun di rumah sakit, aku menyadari bahwa aku memiliki kekuatan super, jawab Xiao Yun. Jadi, apa syarat untuk bisa mendapatkan kekuatan super, mati dan hidup kembali, ucap Kaisar Xin. Aku juga penasaran. Aku sangat tertarik dengan hal-hal seperti kekuatan super sejak aku masih kecil. Jadi semenjak aku membangkitkan kekuatan super, aku sangat senang dan bahagia, jadi aku mencari banyak informasi terkait kekuatanku di internet, dan bahkan menyelinap ke dark web untuk menemukan petunjuk. Informasi yang tersedia di internet semuanya tercampur antara yang benar dan yang salah, ucap Xiao Yun. Apakah kau sudah pernah bertemu dengan para pengguna kekuatan super lain? Selain Pan Wei, aku belum pernah berhubungan dengan orang yang memiliki kekuatan super lain.
Apakah kau akrab dengan tempat ini? Aku baru saja terbang dari Shanghai untuk mencari Pan Wei kemarin, jadi aku tidak terbiasa dengan tempat ini, tapi aku mendengar bahwa di sini sangat kacau. Kembali ke masa sekarang, berapa tingkat kekuatanku saat ini? Jika didasari oleh berita kemarin, aku bisa membunuh setidaknya 1 orang. Tapi jika aku menerima semua informasi di internet, kekuatan kecil seperti ini tidak ada artinya, gumam Kaisar Xin sambil mengingat perkataan orang-orang di internet. Sebagian besar orang di internet suka menyombongkan diri, dan informasinya beragam, jadi sulit untuk mempercayainya. Sepertinya aku harus pergi keluar untuk memverifikasi kekuatan orang-orang di dunia ini, ucap Kaisar Xin sambil melihat pemandangan kota di malam hari dari kaca gedung yang ditinggalinya. Yang mulia, aku sudah membeli pakaian untuk Anda. Kita juga akan makan terlebih dahulu karena aku sudah memesan tempat di restoran termewah. Kita juga tidak perlu berjalan kaki, ada mobil mewah untuk menjemput Anda, ucap Xiao Yun. Tidak masalah, tapi sebelum itu, aku ingin berjalan-jalan lebih dulu di kota, ucap Kaisar Xin. Tapi ini sangat mahal. Baiklah, Anda seorang raja, keputusan terakhir di tanganmu, ucap Xiao Yun. Tak lama setelahnya, mereka berdua menaiki mobil dan sampai di tempat tujuan. Yang mulia, bos, kita sudah sampai, ucap Xiao Yun sambil membukakan pintu mobil untuk Kaisar Xin. Sial, aku hampir saja salah sebut. Untungnya, ini di depan umum, dia mengizinkan aku memanggilnya bos, kalau tidak aku pasti harus memanggilnya dengan nama, Yang Mulia, dan itu sangat memalukan, gumamnya. Setelah dia berjalan-jalan, dia menghampiri tempat tujuannya, dan para gadis-gadis di sana terpesona oleh ketampanan Kaisar Xin. Tampan sekali, apakah dia seorang model? Itu benar, dia sangatlah tampan, ucap mereka. Apakah Kaisar jahat ini tidak tahu betapa tampan mukanya? Dia malah bersikeras untuk jalan-jalan, dan sekarang malah jadi ramai sekali. Dan dia juga belanja selama 4 jam, melebihi diriku yang seorang wanita, gumam Xiao Yun dengan ekspresi tidak senang, lalu Kaisar Xin memecah lamunan Xiao Yun dengan berkata, "Mari kita pergi, cepat pimpin jalan." Baiklah, ayo, ucap Xiao Yun, dan terlihat, orang-orang di sana sangat heboh. Asisten kecil berwajah standar itu sungguh buruk, dia bahkan perlu diberitahu untuk melakukan sesuatu. Kenapa gadis kecil itu bisa menjadi asistennya? Dengan dada datar dan juga pantat seperti papan, jika aku yang melamar pekerjaan bukankah aku bisa langsung diterima, ucap mereka sampai menusuk ke dalam hati kecil Xiao Yun. Lalu, tiba-tiba mereka berteriak, ada tikus di tubuhku, ada tikus. Ada ular, ucap mereka berdua ketakutan dan panik. Dari mana tikus dan ular itu berasal? Apakah mereka bersembunyi dan langsung menyergap mereka? Berhati-hatilah, cepat mundur, ucap 3 orang di sana. Ternyata, itu adalah perbuatan Xiao Yun. Hehe, aku sengaja membiarkan provokasi mereka, tapi aku tetap membalas dengan hal yang lebih buruk. Dengan proyeksi hologram milikku, gumamnya sambil melirik mereka dengan ekspresi jahat, dan mereka sudah sampai di restoran yang disewanya dan Kaisar Xin langsung membukanya, dan mereka disambut oleh seorang manajer. Tuan Di, Nona Sang, selamat datang di Hotel Haiti, saya Wang Meitian, manajer di sini, ucapnya. Tuan Di itu artinya Tuan Kaisar. Dan para tamu di sana sangat heboh melihat kedatangan Kaisar Xin. Lihat dia sangat tampan. Apakah dia seorang model? Wajahnya sangat tampan. Apakah mereka sedang syuting drama? Bawa saja kami ke kamar pribadi, ucap Xiao Yun. Ulasan online di internet mengatakan bahwa manajer tempat ini sangat cantik. Yah, ini terlihat lebih cantik daripada yang ada di foto. Aku tidak salah memilih tempat ini, gumamnya. Nona Sang, Anda memesan kamar kelas A, silahkan datang ke sini, ucap manajer Wang. Sesampainya di kamar, manajer Wang mencoba menggoda Kaisar Xin dengan menyodorkan secangkir anggur, tapi karena Kaisar Xin imannya kuat, dia tidak tergoda sedikit pun. Manajer Wang, ucap Xiao Yun membuka pintu. Nyonya Sang sudah selesai menggunakan kamar mandi. Aku datang ke sini hanya untuk bersulang dengan Tuan Di, atas nama hotel, ucap manajer Wang. Jadi begitu, ucap Xiao Yun. Kalian berdua silahkan nikmati makanannya. Aku tidak akan mengganggu, ucap manajer Wang sambil menutup botol anggurnya. Apakah Yang Mulia tidak ingin berbicara dengannya?
Manajer Wang ini pasti memiliki pemikiran seperti itu kepada Yang Mulia, percayalah padaku, ini adalah intuisi seorang wanita, ucap Xiao Yun berbisik. Dia sudah memberikanku nomor teleponnya, ucap Kaisar Xin. Secepat itu. Itu, Yang Mulia, aku hanya ingin tahu. Apakah dia memenuhi syarat untuk melayani Yang Mulia sebagai pelayan di ranjang? Tanya Xiao Yun. Dia hanya wanita penuh nafsu, aku bisa melihatnya. Untuk menjadi seorang wanita milik Kaisar, selain tidak memiliki terlalu banyak riasan, harus memiliki wangi surgawi dan dibungkus dengan cahaya kemewahan. Juga harus memiliki keberanian melawan musuh yang dingin, serta postur kepahlawanan yang gagah dan berani, ucap Kaisar Xin. Yang Mulia sangat menuntut. Yang Mulia, permainan kata-kata barusan itu berasal dari dinasti Shang, bukan, ucap Xiao Yun. Kau seharusnya bertanya pada Pan Wei, aku hanyalah protagonis dari novelnya, ucap Kaisar Xin. Baik, ucap Xiao Yun kebingungan karena dia tahu bahwa Pan Wei sudah mati. 5 menit kemudian, itu, Yang Mulia, sejak Anda datang ke dunia ini, apakah Anda punya tujuan? Tanya Xiao Yun. Aku masih mempertimbangkannya, jawab Kaisar Xin. Ada sebuah pepatah, yang mana aku tidak tahu harus memberitahu Yang Mulia atau tidak, ucap Xiao Yun. Beritahu aku, ucap Kaisar Xin. Air di dunia ini sangatlah dalam, negara kita sangatlah kuat, tidak peduli seberapa tinggi kemampuan bela diri, dia masih takut akan pisau yang tajam, bisa diartikan seperti halnya bom nuklir, tapi aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Aku masih penasaran apakah Anda ingin memulihkan The Great Shang? Jika begitu, aku punya saran untuk Yang Mulia, mari kita mulai perusahaan bersama, dengan mengandalkan kemampuan Anda untuk mengatur negara, dan mengubah bisnis tersebut menjadi besar, bahkan dapat diakui menjadi sebuah negara, ucap Xiao Yun, dan Kaisar Xin hanya terdiam. Aku tidak bermaksud bahwa Anda tidak kuat barusan, aku hanya khawatir Anda akan menderita karena berperang melawan senjata nuklir dengan tubuh fisik Anda, ucap Xiao Yun. Akhirnya datang, ucap Kaisar Xin. Apa yang datang? Kita tidak memesan makanan lain, ucap Xiao Yun sambil menoleh, dan ternyata, yang datang adalah peluru yang menembus kaca gedung dan mengarah ke kepala Kaisar Xin. Dan video pun bersambung.